Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya sedang duduk-duduk santai di samping rumah sambil menunggu tamu. Karena sejak tadi sore ini sudah ada WA yang katanya membutuhkan minyak, katanya begitu. Ini nanti saya ajak melekan di sini. Ya, beginilah keadaannya sederhana. Kira-kira mungkin sekitar setengah jam lagi sudah sampai di sini tamunya, teman-teman. Sambil santai-santai sambil menunggu. Jangan paringnya asma sinten. Kula Sugiyanto, tak panggilannya Yanto. Saking pundi? Pukulan aku. Populer sing pundi? Pukulan itu Luar Sarjito. Sarjito. Rumah sakit Sarjito. Kula sampean mbek awal teng dalan. Kula teng Lebet Griya niku jarang, Pak. Mboten remeten keramaian. Sebenarnya teng kota-kota. Kula nek teng kota kula nate teng Jakarta waktu niku kula ngontrak. Ngeten niku nggih kerja, mantuk kerja ten Lebet kontrakan nggih sampun. Jarang anu cari kanca-kanca. Kan pancene setiap daerah niku beda-beda, Pak. Tergantung lingkungan. Makanya lingkungan itu sangat mempengaruhi. Begitu juga diri kita sendiri, termasuk dalam diri kita itu kan mengandung energi, entah itu energi positif atau negatif. Semua orang, bahkan jangankan manusia, hewan pun juga ada energinya, kan ngoten. Nah, energi itu bisa sewaktu-waktu bisa negatif, sewaktu-waktu juga bisa positif, tergantung orangnya. Pada saat kita berkerumun di tengah-tengah banyak orang, sudah pasti energinya itu berubah. Karena di luaran banyak itu energi bermacam-macam, sudah pasti. Makanya orang-orang Linuwe zaman dahulu ada yang menyendiri, nyepi, mengasingkan diri, itu karena satu, selain ingin memurnikan energinya sendiri, juga ingin meningkatkan vibra energinya agar tidak terhambat untuk sambung dengan Sang Hyang Widi, ibarat bahasa zaman dahulunya, bahasa Jawa nih. Sang Hyang Widi kan artinya Yang Maha Esa. Makanya para wali dulu juga kalau meditasi, wiritan zikir selain di alam terbuka, juga di atas gunung, di dalam gua. Pokoknya intinya energi alam yang dicari. Jarang penteramian. Iya, jarang. Kalaupun tempat ibadah itu juga dibentuk sedemikian rupa ilmiahnya agar energinya itu semakin mengerucut, semakin vibranya semakin kuat saat seseorang berzikir atau beribadah di dalam sebuah masjid, katakanlah masjid. Kan kebanyakan kalau zaman dulu pakemnya kan begini, mengerucut tanpa internet. Mengerucut sap terus bagian pinggir-pinggirnya itu berlubang. Keluar anu hawa. Hawa. Nah, keluar masuknya hawa, ventilasi sekaligus hawa murni dari atas bisa terserap. Makanya zaman dulu kalau ada orang yang bertapa atau meditasi di dalam gua, mencari gua yang atasnya ada lubangnya. Kan ngoten. Ya. Itu bisa diilmiahkan dan itu masuk di ilmu IPA juga. Banyak rahasia-rahasia alam itu banyak sekali, tapi kita menghiraukan, padahal itu sangat penting sekali. Contoh, kemarin pada saat saya ngedrop watuk pilek, awak ngerowok gesi, saya baru keluar nggak sampai 1 jam, alhamdulillah sembuh. Karena apa? Itu juga kembali ke orangnya sendiri. Kalau orangnya secara jiwanya nggak kuat, nggak pernah ada penyatuan dengan alam, malah akan ngedrop. Tapi kalau sudah pernah ada lelaku-lelaku khusus atau pernah belajar menyatukan diri dengan alam, insya Allah itu akan semakin membaik, karena secara otomatis kita sudah menyerap energi alam di sekitar kita. Otomatis ya. Iya, otomatis, secara otomatis. Tapi kalau tidak ada koneksi dengan alam, tidak pernah berusaha atau belajar penyatuan diri dengan alam, itu tidak akan kuat menyerap energi alam. Meskipun kita meditasi atau apa, awal-awal meditasi nggak kuat menyerap energi alam. Dan energi alam itu juga
hubungannya dengan sifat-sifat ilahiyah kan ngoten. Nggih ngapunten niki namung ngomong-ngomongan biasa. Mboten keminter omong-omongan brek. Itu biasanya ngoten iki. Nah, di tempat alam mungkin baru pertama kadang nak perlu ngedrop mesti. Nggih, ngedrop. Makanya orang-orang pedalaman yang hidupnya di atas gunung di tengah alas, kalau melakukan ritual atau keilmuan-keilmuan khusus, sakti ini sakti tenanan, Pak. Murni ya. Iya. Perbedaan orang mengamalkan sebuah wiridan, meditasi atau pernafasan di dalam rumah dengan di ruang terbuka berbeda. Iya. Apalagi kalau mau ke pantai, Pak. Kalau mau ke pantai itu malah akan luar biasa energinya. Di pantai itu energinya nggak bisa terkotori, Pak. Selalu netral. Setiap orang membawa energi yang negatif ke pantai netral. Jangankan energi yang negatif yang hingga di dalam diri kita. Ayam saja kalau tenggelam dalam laut, bangkainya halal dimakan. Karena apa? Di situ nggak ada energi negatif. Kecuali energi negatif dari alam lain berbeda lagi. Ini yang kita bicarakan kan secara alami. Kalau dari agama ilmiahnya begitu. Pantai tapi digunakan buat tidak baik lah. Ya. Nah, nanti energinya tetap kan enggak alam. Ya, saya kan tetap netral, tadi sudah bilang kecuali energi yang gaib. Itu tadi kan secara alami ilmiahnya. Nah, kalau yang dari gaib yang golongan negatif, ya tetap golongan negatif tetap ada dimanapun. Itu terlepas dari energi alam. Hanya gaib. Berarti energi gaib sangat ya, yang bentuk kayak gitu. Ya, yang bentuk kayak gitu. Makanya kalau ada orang ingin melakukan pelet, guna-guna, itu kan otomatis negatif, Pak. Nah, kan seperti pantai pun sama sana orang banyak biasanya perempuan nakal, ada menjual itu juga kan itu soal kejiwaan. Ya, tentang kejiwaan. Belum tentu orang yang nakal di dalam dirinya itu terhimpun energi negatif, belum tentu. Karena apa? Yang tahu baik buruk seseorang, yang tahu tingkat keimanan seseorang itu hanya Tuhan. Simpulannya ngoten. Kita hanya bisa mendeteksi sebuah benda, selebihnya kita tidak mampu apa-apa. Ya ibarat sejarah kenabian zaman dulu atau ya zaman dulu lah, yang bahasa kasarnya disebut lonte, bisa masuk surga gara-gara apa? Ngasih susu anjing, anak anjing, asu. Kalau nggak positif, Pak, nggak mungkin masuk surga, karena di surga itu hal-hal yang positif saja, hal-hal yang negatifnya di neraka, ibaratnya begitu. Itu kan orang nakal juga. Makanya kita sebagai manusia tidak boleh mengklaim, wah si A nakal, si B bagus, ini nggak bisa. Karena yang paling tahu baik buruknya seseorang, tingkat keimanan seseorang, tidak ada selain Tuhan. Kalau soal penampilan, asalkan punya uang, beli pakaian sudah. Itu kalau soal penampilan. Tapi kalau di seperti pantai barang itu, kalau dia kayak gitu itu apa ya kejiwaan itu bukan karena pengaruh alam langsung kayak gitu. Kalau pengaruh alam, energi negatif dan positif di pantai itu energinya positif dan vibranya, getaran energinya lumayan cukup kuat, sama halnya dengan di pucuk gunung. Kalau soal orang ini nakal atau tidak itu kejiwaan atau kepribadian, kembali ke pribadi masing-masing, karena setan itu juga diridhoi dimanapun. Tapi nggak pengaruh di tempatnya, ini ono getaran negatif langsung dia jangankan orang seperti itu yang di pantai, Pak, pada saat kita beribadah ke masjid atau ke musola, niatnya karena biar dilihat alim, itu sudah negatif dalam hatinya. Sama saja. Kalau sesuatu yang muncul dari dalam hati itu kan goib, bukan yang dari lingkungan sekitar atau sesuatu yang diilmiahkan, bukan goib. Karena definisi goib itu kan
halus, tidak kasat mata, tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan keberadaannya atau kehadirannya. Apakah wae transisional copet kok? Oh iya, Iya dah. copet. Berarti energi negatif atau positif yang kono. Iya, meskipun di tempat ibadah, setan suci juga padahal ya. diridhoi karena itu sudah itu perjanjian dengan Tuhan. Setan itu. Padahal tanah suci ya. Iya. Kalau copot sama yang Itu nakal lah. dari jati diri masing-masing. Niat pun tak kira haji ada yang enggak benar Pak ya. Ada ya. Iya, ya kita nggak boleh suudon. Iya. Ya yang namanya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari hal yang baik dan buruk, intinya begitu. Dimanapun, kapanpun, siapapun, tanpa terkecuali. Semua punya sisi baik, semua punya sisi buruk. Sebenarnya hal-hal yang saya ulas di YouTube, termasuk minyak, batu akik, apapun itu berawal dari kembali ke alam. Itu kalau kita memakai bahasa IPA. Kalau memakai dengan bahasa-bahasa agama, ya semua atas kehendak ridhonya. Kan Iya, kembali itu. Berarti ada seperti apa ya? Dukun. Dia kerjasama gaib di Parangkusumo segala itu memang ada ya. banyak, Pak. Banyak Pak. Banyak. Dan Kerjasama. hal semacam itu ya tetap ada sisi yang baik, ada yang tidak baik juga, termasuk yang menyalahgunakan, termasuk yang memanfaatkan orang lain semata-mata untuk ini untuk itu dan tidak bengek sebaik seterusnya. Yang namanya dukun itu ya sebenarnya baik, Pak, cuman zaman sekarang kan terkotori. Iya, dulu ada dukun bayi ya Pak. Iya baik. Dukun suwo juga baik. Baik. Kalau di Jawa loh Pak ya, dukun suwo. Kalau di Arab ruqyah, ahli ruqyah. Dukun itu kan ahli bahasa Arabnya. Ahli. Sedangkan kalau di Arab ruqyah, di Jawa itu suwo. Ibaratnya begitu. Beda bahasa. Tapi caranya beda Pak. Tergantung orangnya, Pak. Tergantung gurunya dulunya bagaimana, tergantung metodenya, tergantung keilmuannya, semuanya tergantung. Dan kalau sekarang ada rupiah kan dibacakan ayat-ayat. Iya. Apa? Iya. Ruqyah ya. Rupiah. Kalau dukun kan paling enggak anu ya, lain ya. Kalau dukun itu karena dukun itu kan terutama dari Jawa, bahasa daerah. Bahasa daerah itu dukun. Kalau zaman sekarang dukun untuk bahasa nasionalnya. Perbedaan O dan U. Dukun kalau dukun. Kalau kita memakai doa dengan bahasa daerah itu juga baik dan itu lebih baik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Sebaik-baik doa adalah doa yang menurut bahasanya masing-masing yang bisa dipahami. Iya. Yang tidak boleh memakai doa lain kan cuman sholat. Bahasa Arab yang ora deng malah sok. Ya, iya. Salah makna. Tahu maksudnya, tahu deng kan berarti malah semakin mantap. Iya, karena kebudayaan di Indonesia ini sudah terjajah sejak zaman dahulu, Pak. Tidak cuman bangsanya, tidak cuman moralnya, termasuk dari segi kebudayaan. Ini juga banyak yang sebenarnya tercemari. Dulu juga pernah gending-gending wayang diharamkan tanpa alasan yang jelas. Gitu. Dulu ya caranya untuk mengaburkan lah. Iya. Sejarah. Masalahnya saya ini bukan ahli sejarah, nggak bisa apa-apa masalahnya. Kalau seandainya saya paham sejarah ya enak ngomong-ngomong sejarah. Suka sejarah tapi tidak paham. Tapi kalau sejarah cerita-cerita itu ya di tahu. Cerita apa? Biasanya seperti Wali Songo, saya ya tahu. Ya enggak Pak. Sejarah Ya gitu. Tahunya pun juga sekilas katanya dan mendengar. Kebanyakan yang ngatur itu. Ya enggak kebanyakan ya. Semua orang ini kan kalau sejarah kewalian itu kan ya memang katanya terus dengan apa yang didengar terus dengan apa yang dibaca. Gitu.
Dan sebagian juga sejarah itu hasil dari penelitian dari ilmu-ilmu arkeolog dan sejenisnya itu. Itu sing paling anu. Itu wau saya griya mawon. Pas nyantai-nyantai gitu. Nanti apa ngurusi daging kok. Kalau kita tuh aja ngejak mriki iki mau dalu. Wong kula ngeten iki saum ora saya. Jenengan nggih napa? Mau adem lho. Kula saum. Gerah ngoten lho. Tapi mboten remen kipas angin, enggak suka kipas angin. Lah jenengan sering ten pantai lho, Pak. Napa sering ten pantai? Jarang nek kula teng pantai niku mah aja. Ajri pripun? Beda mari Takut. pikirane pernah ning pantai. Maksudnya? Nggih nek katut apa jam meneh mandi bareng. Nggih mboten usah mandi to ten pinggir mawon. Wong kula nek ten pantai nggih mboten nate mandi kok, namung di pinggir. Kadang ngerti ombak barang enak. Nak kula. Dan tenak adik-adik kula wis seneng nang pantai nanti terus barang anak kula kok. Meneng-meneng wedi ngoten. Meneng-meneng wedi ngoten. Ya werni-werni Pikiran yang menghantui. Sampai nak dus tanah baraku semua lho. Tahu enggak? Urung Belum. Bukan mobil ini ya. Di mau kiri. mau ngempeng-ngempeng nang pantai ngono ki aku wegah aku. Ngempeng ya nang gunung ya nang pantai. Bare kan panas. Napa niku? Nuwun sewu, Mbah Buyut jenengan riyen wonten sing dados tiyang ngertos. Ya paling nggih enten. Lho kok paling menurut sejarah keluarga. Menurut sejarah keluarga, ada atau tidak Mbah Buyutnya dulu ada orang yang ngerti, ada para jadi dukun atau jadi orang sakti atau bagaimana? Ngomong simbah. Nanti Simbah Buyut napa Simbah? Saking simbok niku Mbah Buyut. Nggih. Nah, saking bapak niku nggih simbah kula. Oh. Terus zaman-zaman perang perjuangan riyen wonten sing sakti nggih. Nggih, Mbah Buyut niku. Nggih, zaman perjuangan riyen. Oh, nggih leres. Biasane ngoten niku kan sok ana tinggalan ki. Nggih, soalnya wonten beberapa leluhur jenengan tumun jenengan. Mangkane jenengan ajriten pantai. Terus rasane seneng barang. Pripun? Mboten remen rasane pantai. Nggih, itu hasil bawaan sejak zaman leluhur dahulu yang zaman dahulu mungkin ada sesuatu yang membuat trauma di zaman perang dahulu di pantai atau bagaimana karena mengikuti jenengan dadosnya terbawa perasaan itu. Jenengan mestine kan nggih paham to nek wonten titisan sang leluhur. Paham. Lah nggih. Jenengan ibaratnya kok wedi ya kan ngono. Nah, itu jawabannya niku wau. Kok wedi ya pantai. Jawabannya niku wau mungkin dahulu waktu zaman peperangan atau bagaimana ada sesuatu hal yang membuat leluhur jenengan takut di pantai, entah di situ ada perang dahsyat atau bagaimana. Terus perasaan itu terbawa sampai sekarang. Itu juga energi, Pak. Itu perlu diselaraskan. Setelah selaras itu jenengan mangke terus sadar mengendalikan diri. Itu termasuk jenengan terkendali oleh energi. Tapi ya alami wedi. Ya memang alami, Pak. Itu alami karena apa? Hati dan pikiran kita sudah terkendalikan secara alami. Hati dan pikiran kita itu dari kehidupan kita itu sudah terkendalikan oleh energi itu. Sehingga jenengan harus menyelaraskan agar energi tersebut jenengan yang mengendalikan. Bukan energi yang mengendalikan jenengan. Senengannya kelulo nih. Senengannya nyekelulo. Aku malah wedi dulu. Katrien. Napa pun dangu. Pokoke kedereng rapi. Ini bar rapi kira jadi dhewe. Nggih. Nah, iso tak ilangi hobi. Hobi sama ular itu karena apa, Pak? Ya seneng kok. Seneng. Oh. Jenengan nyimpen keris napa?
Nggih, kathah. Kata. Mboten kathah ning kathah. Enten Berarti wonten sing kodame kula barang nggih. Sing mrene ireng bles kados pamor keleng niku. nggih. Nggih. Niku sing wonten hubungane kali kopine jenengan. Pikirannya kamu. Hmm? Pikirannya kamu. Ya kuwi jalan. Soalnya dari tadi yang kelihatan itu cuman yang lo itu. Memang ireng keleng. Ya, ireng keleng. Biasanya Kan disebut enten sing Nagasasra sing enten kuningan Ya, gambar ulo. gambar warna itu itu sing ireng bles toh. ireng. Biasanya niku nah ireng bles wonten sing sanjang, ada yang bilang itu kalau yang hitam polos pamor keleng. Enten pamor ya. Kula ket wau ten mriki. Siang nggih ten mriki. Ya. Lah pripun jenengan Wah, lelakune? ya ini terakhir nih sampai jam 12. Oh, nggih. 12 selesai. Kopi mboten masalah nek Iya. tiyang baru. Berarti ini sudah kesembilannya. Iya. 3 pertama lancar, 3 pertengahan itu Iya, lancar. kuram-kuram itu loh. Nggih. Kalau pas bau itu kuram kuram, waduh kok cocok itu. Ya. Kalau jero ngono iki malah kene iki gede-gede. Ikuti Bang Dinten ngeten niku terus. Kalau belum pernah melakukan seperti apa yang saya anjurkan, itu memang sepertinya remeh. 3 hari pertama waktunya enteng ya. Ya, enteng. Pertama remeh. Sama dengan orang-orang yang beberapa bulan yang lalu juga. Kuat Pak, tirakat gini-gini. Ah, kuat. Habis gitu di hari keduanya, walah puyang payingan, ada yang ngomong koplak. Empat. Berbeda dengan puasa biasa. Kalau puasa biasa cuman merubah waktunya makan dan tidak dibaca. Kalau puasa-puasa biasa kan waktu sahur sampai maghrib nggak makan nggak minum. Setelah itu malamnya los bebas. Kalau yang nggak puasa malamnya yang nggak makan nggak minum. Cuman bedanya tidur gitu aja. Korban ambune bisa enak Iya. Godaan. berapa di telo. Dan itu nek jenengan purun saged tahap berikutnya. Jangankan untuk merasakan hal semacam itu. Jenengan ten mriki kalih ten griyane jenengan jarak pirang kilo? 15 an. Jangankan 15 kilo, yang di atas 20 kilo dirasani itu kerasa. Karena apa? Hijabnya itu terbuka semua. Kotoran-kotoran meluncur semua. Level selanjutnya posnya ingatan itu. Level selanjutnya. Beda lagi kalau taman siap. Iya nggak tahu. Ada yang mengatakan biasa, ada yang mengatakan lebih berat. Itu padahal nggak puasa loh kaman. Bebas toh, bebas makan toh. Nggak puasa itu padahal. Kalau dulu saya itu nggak bebas makan, malah puasa Pak, malah nggak makan. Terus barangkali ada kejadian-kejadian yang di luar logika. Terus untuk meditasi bagaimana rasanya? Lakoni ora. Meditasi ini baru sekali ya, Mas. Terus rasanya gimana? Ya, ending nih kok. Ending. Saya anu. Oh. Ini kok Nyut gitu. Nyut itu ini kalau printing apa nyut. ya, pertama aja itu terus printing ini Nah, loh. itu tandanya pergerakan sukma. Itu kalau semakin fokus, semakin ke dalam, otomatis sukmanya keluar yang disebut rogo sukmo. Nah, rasa balik lah gimana? Oh ya enggak Pak, tetap Bali. Soalnya jenengan berserah diri pada Tuhan, enggak punya tujuan lain. Kecuali tujuannya ke pucuk gunung apa-apa itu belum waktunya. Kalau yang printing itu pembersihan cakra mahkota. Selama ke tanggal.
karena silongnya tenak sekeco Pak. Santai Pak. Jenengan nek saged mantun mung tasik bersih kita meditasi teng pantai ya malah sip. Parangkusumo. Aku wedi sak jam menah wengi. Krungu suarane ombake kurang anu. Kok digrikut. Nggih, pengaruhe ki niku. Sebenarnya leluhur jenengan itu bukan takut karena ombak Pak. Karena ada sesuatu di situ. Entah itu huru hara atau apa di masa dulu. Itu mempengaruhi jiwa jenengan. Jiwa jenengan terkendali oleh energi itu. Sedangkan pikiran jenengan berjalan karena nggak tahu timbul asal muasalnya ketakutan itu berawal dari mana. Terus pikirannya bekerja secara logika mungkin karena ombak. Nah, begitu. Jadi antara hati dan pikiran itu kolaborasi. Bukan anu. Gaib Bukan. Oh iya, kelingan ya. Pulau Wasud itu jam kerja loh. Kamu terus beh. Ketoknya tahu cendono. Ini dia kalau ngajeng masjid apa paling nggak mau di kota sambil dengan rumah sandi kita lewati ini terus ya. Tak tinggal loh. Terus Di berangkat tahun berangkat tinggal lima lah ya. itu kan namun isyarah Pak. Karena apa yang terjadi di muka bumi, apapun yang terjadi pada diri kita sendiri, itu bukan suatu kebetulan. Tidak ada hal yang kebetulan di muka bumi. Selalu ada yang mengendaki. Isyarah jenengan mumpung awal bersih, semakin untuk mendekatkan diri. Karena itu bukan kebetulan. Kalau tidak dikendaki oleh Tuhan, tidak mungkin jenengan nemu tasbih. Itu pasti dikendaki Tuhan. Ini ngoten. Tidak lagi kalau nak kecil nggak motor itu motor yang kulo. Lah kulo lampah jenenge ten pinggir ratan. Heran lho aku lagi pisan ku ya nek kerja mlaku. Nah, itu termasuk simbol dari perjalanan hidup. Perjalanan hidup di muka bumi ini, selain kita mendekatkan diri, kita juga perlu adanya penyatuan dengan alam. Melakukan termasuk perjalanan yang alami, Pak. kita sering pantai kapan nih Pak? Kancani. Telepon Malam pas siang. Malam nek sing kalau malam Jumat, Pak. Malah ramai. Apa malah malam Selasa Kliwon. Abdi dalam keraton banyak yang di situ. Ramai. Gak masalah malam Selasa Kliwon apa malam Jumat, terserah jenengan. Yang paling baik itu tengah malam. Gak usah dekat-dekat pantai, gak masalah. orang bisa bela-bela dulu. Bukti ini. Nah kemarin waktu saya meditasi di pantai di Parangkusumo, di dalam meditasi saya itu saya melihat seperti warna kuning keemasan. Setelah saya biarkan semakin lama semakin jelas, ternyata kok seperti gunung emas. Nah di sana ternyata mungkin ada gunung emasnya, mungkin jelas saya melihat di sana itu ada sinar seperti bercahaya kuning keemasan. Semakin lama kok membentuk gunung, atau mungkin itu gunung emas. Kok seperti gunung emas. Saya pertama kali connect dengan Bunda Ratu itu di tahun 2020. Tahun 2020 saya mulai connect dengan Bunda Ratu, itu pun tidak sengaja. Waktu itu masih ada guru saya sudah meninggal, sudah almarhum waktu itu. Dan guru saya juga connect dengan Bunda Ratu katanya. Dan setelah beberapa bulan kemudian saya menekuni pelajaran metode pelajaran yang diberikan kepada saya, termasuk meditasi. Pas meditasi tengah malam di tahun 2020, saya lupa harinya hari apa waktu itu. Waktu itu masih di Jawa Timur Pak, masih di Jombang waktu itu. Ada sinar putih sekali seperti matahari dari selatan. Dan itu sangat jelas sekali. Menurut saya itu sangat nyata. Sampai saya itu semakin putih, semakin cerah, sampai terkejut.
seperti silau. Pada saat saya membuka mata saya itu langsung nggak ada sinarnya. Menurut saya itu seperti nyata. Itu ternyata di situ saya telisik dengan berbagai lagu-lagu spiritual dengan ritual-ritual doa tertentu. Ternyata itu koneksi dari Bunda Ratu. Makanya sejak di sini saya sering kadang diundang ke sana. Tapi yang mengundang bukan langsung dari Bunda Ratunya, tapi perwakilan dari dayang-dayangnya. Karena Bunda Ratu sendiri pun jarang sekali keluar dari istana, keluar dari keraton jarang sekali, karena beliau seorang ratu. Beliau punya kaki tangan. Bunda punya hajatan. Nah itu beda lagi, Acara nggak tahu. mantu. Sebelum saya koneksi dengan adanya sinar cahaya putih yang seperti matahari, yang sangat nyata saya rasakan menurut saya, itu saya didatangi sosok-sosok perempuan berbaju warna-warni. Ada yang baju kuning, hitam, putih, merah, dan ada yang kuning keemasan juga. Nari-nari Pak di depan saya, nari-nari, nggak saya hiraukan. Itu selang waktu beberapa hari, setiap malam saya bermeditasi selalu datangi itu. Akhirnya di hari keberapa saya lupa, setelah datangi itu ada cahaya dari selatan. Di posisi di sini atau Di Jawa Timur, di Jombang. Iya. Itu waktu itu di Jombang saya selama berbulan-bulan Pak jarang makan. Memang sengaja itu lelaku saya, cuma makan tela, buah. Kalaupun minum ya kopi murni atau air putih, udah gitu aja. Sambil melakukan rutinitas meditasi setiap malam. Itu kan sekedar share pengalaman pribadi. Tapi saya nggak berani cerita waktu itu Pak, nggak berani cerita sama orang-orang. Yang karena nanti kalau cerita sama teman-teman saya dikira saya halu, dikira saya apa, karena saya sendiri yang saya rasakan itu memang benar-benar sangat nyata. Satu orang, seorang ustadz, bisa dibilang beliau seorang kiai yang saya ceritain itu, dan beliau bisa menerimanya. Waktu itu beliau langsung paham, katanya itu yang di kitab yang disebut dengan 1000 bintang, 1000 cahaya gitu. Terus diceritakan bahwasanya itu kalau dikupas begini. Terus saya tanya lain hari lain waktu, apa benar Gus, kalau saya manggilnya kan Gus, apa benar Gus kalau itu ada hubungannya dengan Ratu Kidul? Orangnya tersenyum, jawabnya iya, tapi nggak usah ceritakan, nanti dikira orang nyeleneh. Ya berhubung di sini memang sudah saatnya, karena tidak cuma jenengan yang tahu saya, teman-teman jenengan termasuk selain jenengan, ya nggak masalah. Kalaupun ada yang menerima, yang percaya monggo dipersilakan, nggak percaya juga nggak apa-apa, nggak usah baper kan ngoten. Karena sesuatu hal yang gaib itu memang tidak semuanya bisa dicerna dengan tiap orang. percaya tidak percaya kan. Iya. Kalau mimpi mati itu petanda apa ya? Ya kalau saya sih bukan ahli tafsir mimpi Pak, nggak tahu. Katanya atau apa gitu? Pernah dengar nggak? Cuman yang pernah saya dengar itu firasatnya atau alamatnya baik. Ada yang mengatakan, ada yang meramalkan diberi umur panjang. Karena saya bukan ahli tafsir mimpi, ya nggak bisa jawab. Itu cuman katanya yang pernah saya dengar, itu aja. Yang rengginang. Pernah ya mimpi terus mati. Akhirnya aku datangi biasa Pak Roes yang memandikan saya itu. Pak Roes itu siapa? Roes itu ya saya ya sesepuh kampung yang Sesepuh kampung jenengan. yang saya yang ngurusin kalau ada kematian atau apa itu.
oh ya malah HP ngimpi mati. Tapi ngimpi itu ya seperti kenyataan loh, kan turun kayak ini. Padahal aku tahu pasti saya itu tidur loh. Aku dicuci ini harus itu Pak Kiai ini. Mesian wis tak gawe resik, wis tak tambani resik dipotong ngono. Saya resik kabeh. Ya pas sebulan itu bareng sama Pak itu Pak Rois itu. Langsung cerita itu nah. Sampai ini. Kalau untuk gimana ya Pak? Bisa tapi mendatangkan istilahnya melaraskan sama leluhur itu gimana? Mungkin selama ini kan ya mungkin kalau simbol bapak bilang itu ya ini kemungkinan ya disayangi leluhurmu kayak gitu kan loh. Ini kan kita kan nggak tahu loh. Nah biar saya sedikit tahu langsung bisa ternyata ya merasakan lah itu dibongkar. Ada cara mungkin ada laku. Biasanya kalau untuk penyelarasan dengan energi leluhur, Pak, itu bermacam-macam. Ada yang orang itu selaras dengan energi leluhur yang memang benar-benar seorang anak atau seorang cucu yang didampingi oleh leluhur atau korinnya leluhur atau energi leluhur itu bisa selaras seiring berjalannya waktu, mengikuti usia itu juga ada. Tanpa laku Tanpa otomatis ya. Terus ada juga yang orangnya bisa selaras dikarenakan orangnya itu selalu bersyukur, selalu bersabar menghadapi cobaan hidup yang tidak karu-karuan. Karena meskipun tidak semuanya, kebanyakan orang yang di istilah bahasa Jawanya kan titisaning bae. Kebanyakan orang tersebut yang titisaning bae diikuti energi leluhur itu hidupnya penuh dengan cobaan. Kebanyakan. Bisa rasakan. Ya iya memang. Cuman kan kita sebagai sesama manusia nggak boleh mengeklaim zaman penuh cobaan, kan nggak boleh. Itu kan pengakuan jenengan ya Mbak, karena sudah saya sindir. Penuh dengan cobaan. Terus jika jenengan penuh dengan cobaan, ikuti saja alurnya, anggap saja cobaan itu gemblengan buat diri saya agar kita semakin kuat jiwanya, semakin kuat hatinya, semakin lapang hatinya. Mungkin dari ujian itu suatu saat saya bisa menemui jati diri saya yang sebenarnya itu bagaimana. Itu. Terus ada juga yang melalui tirakat atau lelaku-lelaku khusus sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya masing-masing. Ada juga yang melalui intuisinya sendiri karena intuisinya tajam. Gitu. Instingnya. Ya, insting. Caranya kalau dengan cara lelaku itu bisa nggak bisa Pak, dicari lah. Lelaku insya Allah bisa. Ada yang tidak bisa, ada yang bisa, tergantung dari orangnya sendiri yang lelaku itu. Itu dibutuhkan proses untuk menyelaraskan 7 titik cakra utama. Tapi kalau saya pribadi ya, berpikiran itu ya pengen lah sama leluhur itu ya sering mendoakan biar dekat lah gitu. Kan mah bagus kalau itu. Bagus karena itu. Kita dalam agama pun juga sangat dianjurkan untuk wasilah. Bagus itu nanti
sebenarnya jenengan sudah pernah kok melihat leluhur, cuman jenengan boten sadar, dalam artian tidak menyangka bahwa itu sekelebat itu leluhur saya. Boten. Ya sering kan itu. Ya. Tapi kan belum tentu itu leluhur saya Belum atau tentu, bukan kan itu. belum tentu. Kalau kita Belum tentu, kadang itu dari golongan jin lain, kadang juga itu memang korinnya leluhur. salah nganu umpamanya Saman kan akhir-akhir ini pernah toh melihat sekelebat hitam. ya malah sering. Nah, itu yang terakhir jenengan lihat kapan? Saya itu malah ditunggu itu malam apa tuh ya, saat tidur itu. Pokoknya sebelum Idul Adha, Yang terakhir pokoknya. sebelum Idul Adha belum seminggu lah itu. Nah, itu pas leluhurin jenengan. Yang terakhir itu. Nggih ngapunten kula sanjangeten iki kok mboten sok tahu, mboten memang apa yang saya tangkap memang begitu. Kadang kan kita kan nggak tahu harus gimana tuh sama menurut kalau kayak gitu. Dia itu datang itu hanya mau apa ya gitu. Ya memang jin itu kan bermacam-macam, Pak. Ada yang disebut dengan jin korin yang mendampingi kita, yang dulunya mendampingi Mbah Buyut kita, itu ya tetap jin. Karena sebagian orang juga mengatakan bahwa itu sebenarnya jin, ya memang jin, tapi jin dari golongan korin. Maksudnya kan gitu, Pak. Iya. Tapi kalau nggak paham dikira itu jelek, buruk, belum tentu. Kira jin iblis. Nah, iya, jin iblis. Memang semua kan punya korin, Pak. Punya. Kanjeng Nabi pun mengatakan bahwa semua manusia itu punya jin, saya juga. Ya karena setiap manusia juga dikasih korin sendiri-sendiri, ada korinnya. Itu kalau korin itu atau saudara kita 4 itu bukan, Pak? Kalau sedulur papat itu bukan, Pak. Bukan, lain, Pak. Itu leluhur, Pak. Itu. Ngapunten nuwun sewu. Maaf sebelumnya. itu, Ya maaf loh nggih. Ya. Jenengan dereng nate kepanggih sedulur papat jenengan. Jenengan belum nggih ngapunten. Ternyata belum di situ. Dan untuk sedulur papat kita tidak perlu terlalu menghiraukan. Cukup kita selalu menjaga kepribadian kita agar selalu bagaimana agar lebih baik, itu aja. Tapi kalau gini, sedulur papat sama korin itu sebaiknya yang diinganu mana? Maksudnya? Yang apa? Jilat. Istilahnya ya kita lebih yang perlu kita ketahui, Mas. Sebenarnya kita itu tidak dibilang perlu, dibilang tidak juga tidak, Pak. Ya. Karena itu menyangkut hal yang tidak kasat mata. Gaib. Nanti kalau kita memang sudah benar-benar dikehendaki untuk mengetahuinya, seiring berjalannya waktu kita akan tahu dengan sendirinya, Pak. Intinya jangan sampailah ibadah kita karena krono itu. Intinya kalau kita tirakat, niatkan tirakat kita itu membersihkan diri, itu sudah mencakup keseluruhan. Nanti kalau tirakat kita krono itu, namanya manusia mudah lengah, Pak, ya, semuanya. Nah, mudah lengah itu biasanya kita tidak sadar, kita dibelokkan, ada membelokkan, termasuk dari golongan-golongan yang negatif. Soalnya kalau saya itu, Bang, dulu sama ya dulu loh aku sering suruh puasa neton itu kan untuk nganu sedulur papat nanti kan. Iya itu bagus, Pak, puasa weton. Neton itu aneh loh. Ya. Baru itu kan biasanya dibuat karena mau sama Ya. biasanya. Walaupun ya kalau nganu kan kita kan nggak tahu, tapi dirasa itu enak itu loh. Ya enak kan, ya. Karena apa? Puasa itu kan mengekang, Pak, mengekang diri kita sendiri untuk menurunkan nafsu, termasuk turunnya ego, sehingga seseorang itu dalam hatinya, istilah bahasa Jawanya, bisa seleh, bisa andap asor, sumeleh. Nah, sumeleh
bisa tidak terlalu menuruti ego atau nafsunya sendiri yang sementara itu menjerumuskan sehingga membutakan kita dengan hal-hal semacam itu. Kalau kita bisa sumela, hadap asor, intinya kita itu kembali ke alam juga, insya Allah bisa ketemu. Dan tidak semua sedulur papat kita itu baik, tidak semua. Saya kira sesuai dengan kepribadian kita. Enggak. Ya justru kita itu sering yang tidak terkondisi sehingga terpengaruh dengan sedulur papat kita. Tapi pengaruhnya itu kita tidak tahu, tidak sadar. Kadang diam-diam mengingat hal-hal yang tidak baik sehingga diam-diam ingin marah. Diam-diam mengingat si A yang pernah begini begitu sama saya, diam-diam dendam. Itu kan terpengaruh. Nah, di dalam Islam itu yang bagus kan mutmainah itu. Tapi itu juga tidak mudah, Pak. Itu juga harus dicari ya itu. Ya memang harus dicari, Pak. Tapi pencariannya itu bukan kok kita mencari ke sana ke sini. Mencari di dalam diri kita Awak sendiri. diri kan itu. Ya. Ya. Bisa melalui olah rasa termasuk meditasi, Puasa ini. Sebenarnya puasa itu kan meredam kita agar meditasi pun juga bisa cepat untuk mencapai ke titik ini. Kalau laku lah seperti Mas Kandar itu apakah bisa saya melakukan lah seperti Kandar atau lain-lain Mas atau laku-laku Ya oh, tergantung Mas Pak itu laku kalau Kandar mungkin lain atau kayak gitu enggak tahu ya ada juga bermacam-macam. Itu ya lihat-lihat orangnya Pak. Kalau katakanlah enggak orang ini belum ada ya karena ada sesuatu yang sulit dijelaskan, mungkin ada juga masih butuh proses lain waktu baru bisa laku, karena laku itu tidak sembarangan Pak. Semua harus sesuai dengan koridor jalannya masing-masing, tidak sembarangan. Kecuali kalau sekedar puasa sunnah, puasa weton, Senin Kemis itu tidak masalah. Kalau laku-laku khusus itu juga harus lihat-lihat, tidak sembarangan. Meditasi pun juga begitu Pak, kelihatannya sepele. Duduk sila gini tok kelihatannya sepele. Kalau nggak ada yang menuntun ya nggak karuan arahnya. Tapi kalau seperti lagu kayak Mas Kandar itu memang harus kita punya tujuan atau hanya untuk mencari lah. Kalau Mas Kandar kemarin itu kan Mas Kandar ini kan tanya ke saya, dari dulu saya meditasi itu kok nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus dan nggak bisa tenang gimana. Itu karena diri kita masih kotor. Kita terkotori mungkin dari pola hidup kita, termasuk salah satunya dari makanan. Tuh. Makanya Mas Kandar kemarin saya suruh laku dan ternyata sudah berhasil, alhamdulillah. Ada perbedaan di bagian cakra mahkotanya, meskipun belum keseluruhan, sudah berkurang, sudah pembersihan cakra mahkota di situ. Makanya kan terasa tercep gitu Mas. Terus itu pergerakan sukma. Tapi kayak gitu tuh bisa dilakukan seperti saya tuh. Maksudnya? Saya bisa melakukan, boleh enggak lah melakukan gitu. Oh boleh saja Pak, tidak masalah, asalkan siap. Tapi jangan sampai mengatakan terus, wah kuat. Itu akhirnya nanti Pak, di hari berikutnya dicoba akhirnya terus ucapan kita yang secara tidak sadar bahwa itu sebenarnya adalah riya kembali ke diri kita, akhirnya yang bayinya karena sudah riya kita. Jadi yang sebaiknya ya mudah-mudahan kuat itu saja, meskipun menurut pemikiran kita itu seringan apapun ya mudah-mudahan kuat itu saja. Tapi ya ternyata saya melakukan itu ya masalah kuat enggak kan tetap bisa lah kayak gitu.
bisa melakukan Bisa, ya. Karena untuk pembersihan itu kan. pembersihan ya, untuk pembersihan. Karena itu prosesnya nanti ada hubungannya dengan energi. Mungkin kita soal lapar kita bisa kuat menahan, tapi energi yang bergejolak di dalam diri kita belum tentu kita kuat, Pak. Itu. Kalian dirasakan energi semua, Pak. Itu energi, ada yang keluar, ada yang gak karu-karuan, itu energi semua. Kalau perut sih masih bisa ditahan, sedangkan energi yang begitu dahsyat yang bergejolak di dalam diri kita melalui proses digodok nggak karu-karuan, nah itu yang kita hadapi. Karena kalau untuk saya pribadi itu kan merasa maksudnya kotor gitu ya, cara mungkin ya badan dan pikiran itu kelihatan masih kotor. Kalau hal Pengennya semacam kalau hal semacam itu sih ya, menurut saya yang paling bersih manusia di muka bumi ini ya Kanjeng Nabi, Pak. Sami mawon, saya juga gitu. Gambar aku kosong ini gitu, rasanya kan pengen. Padahal itu nggak puasa loh, makanya los loh padahal itu nggak puasa. Itu laku. Ada juga dari sebagian orang yang menginginkan laku-laku agar mendapatkan ilmu, atau ada yang rezekinya jika masih tersangkut di atas. Ada juga laku-laku khusus, puasanya puasa ngerawat yang diambil dari buah-buah yang gemantung biar cepat yang tersangkut itu cepat jatuh ke dalam dirinya. Itu juga ada juga yang mengatakan bahwa itu hanyalah sugesti. Ya memang benar, harus diawali dengan sugesti terus diyakini. Kita harus bersugesti dulu. Contoh, sebelum kita mengambil makanan, ini otak kita berjalan, sudah berpikir, itu sugesti. Terus hati memerintah, panca indera menjalankan. Kalau nggak dilakukan cuma diangen-angen tok, itu ya cuma sugesti tok. Itu. Nah, dari leluhur itu berarti hanya turunan, bukan nyari kan? Iya, namanya leluhur ya turunan. Turunan. Kalau bukan turunan, bukan leluhur ya orang lain. Leluhur. Bukan leluhur. Leluhur kan atas kita, kakek, nenek, buyut dan seterusnya. Dan itu prosesnya tidak mudah, Pak. Ada yang prosesnya cukup menghadapi hidup ini dengan legowo, itu juga ada. Ada yang prosesnya karena diberi intuisi yang tajam, insting tajam, mengikuti suara hati, mengikuti insting, tidak mengikuti nafsu, itu juga bisa. Karena kadang keinginan dan intuisi itu kadang susah dibedakan. Pada saat sampean tirakatkan dan api jiwa kan ya malah enak, lebih tenang kan. Sekolah awak dhewe ya, kerjanya awak dhewe. Bulan perhotelan. Perhotelan. Mencong HP itu aneh. Nah, itu kan bukti bahwa apa yang kita harapkan kadang itu tidak sesuai dengan diri kita, tidak sesuai dengan jalan kita. Kalau kita sekolah mengambil jurusan A, B, C, D dan seterusnya, itu kan keinginan kita. Terus selanjutnya setelah lulus sekolah kita nggak tahu kita ditaruh di mana. Ada juga yang sesuai dengan jurusan sekolahnya, itu juga ada. Berarti itu memang cara memilih jurusannya itu tepat sesuai dengan dirinya sendiri. Ada juga ngambil jurusan karena ikut-ikutan, itu juga ada. Karena temannya jurusan ini, saya ikut ini. Aku bilang itu kakangku. Kakangku yang pariwisata, anak biar kan seni apa ya kakangnya. Trisula. Nah, dalam apa hati langsung pikiran itu terbawa apa itu dulu nggak bisa ya. Saya itu kan sering susah apa itu mah kita pengen ziarah rono lah dan jalan itu bisa kemudian gitu. Maksudnya bisa gimana? Maksudnya mungkin itu dari dulu kegiatan leluhur saya lah. Bisa jadi, Pak. Soalnya kan saya itu kalau mungkin
ada apa itu kan lah makam kono diarahkan akhirnya ya tenang-tenang kan gitu loh. Makanya saya sering itu Ya, makanya saya kan pernah bilang pada saat saya membuat video yang arahnya ke sebuah spiritual, bisa melaksanakan meditasi ke makam-makam aulia, ke pantai untuk healing. Nah, tenang itu kan termasuk kita sudah sedikit ternetralisir dari energi negatif yang membuat kemerungsung itu yang negatif. Karena di tempat-tempat makam aulia, makam wali songo atau wali siapapun itu kan di situ menghimpun energi positif yang cukup kuat sehingga energinya menenangkan. Kalau jauh dari makam-makam aulia bisa ke atas gunung, bisa ke pantai. Makanya untuk berzikir menyebut asma-asma Allah itu juga diperlukan penyatuan, Pak, penyelarasan. Kalau tidak ada penyatuan, tidak ada penyelarasan, dan tidak ada pemantapan di dalam hati, otomatis kita hanya menyebut namanya saja, mengagung-agungkan namanya. Ya tidak masalah, itu juga baik, bagus, mengagung-agungkan nama Tuhan. Tapi kan kita juga harus bisa menyerap hal-hal yang positif dari situ. Gitu. Karena kita itu perlu sesuatu hal yang positif untuk menjalani hal di muka bumi ini, baik dari jasmani maupun rohani. Kalau berzikir sambil meditasi itu juga mah bagus ya. Perpaduan loh. Sebenarnya meditasi itu sama berzikir itu beda, Pak. Beda. Kalau bermeditasi itu sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tujuannya untuk menuju ke sebuah titik hening. Kalau zikir sirri, nah, sir. Meskipun kita rahasiakan, di situ kita masih memakai ingatan dalam hati. Sedangkan Tuhan itu bukanlah huruf dan bukanlah nama. Tuhan itu adalah zat, bukan huruf, bukan nama. Kalau pada saat kita bermeditasi sambil sirri, terus kita perkuat sirrinya, ya sebaiknya tidak usah meditasi, sirri aja. Kapan kita sampai ke titik hening? Kalau kita masih menggunakan ingatan kita, suwung. Sedangkan Tuhan itu bukan huruf dan bukan nama, tapi zat. Jadi dari situ kita harus bisa memahami, meskipun tidak bisa memahami secara luas dan dalam, setidaknya kita bisa memahami dari inti-intinya. Itu insya Allah bisa dipakai untuk pegang. Saya kan dulu pernah satu ikut organisasi lah, agak dalam lah dulu. Ya. Jadi ya sambil dikir ulah napas, itu dibareng dengan dikir itu. Nah itu namanya konsentrasi, Pak. Konsentrasi. Beda dengan meditasi. Jadi kita dalam kondisi suruh meditasi, langsung kita sambil dengan siri. amalan. Oh itu bukan meditasi itu. Kalau meditasi itu tujuannya ke titik hening. Ya, memang. Bukan kita selalu mengingat. Karena ada dua ingatan yang ada dalam pikiran dan ingatan yang ada dalam hati. Kalau kita tahu terus fokus pada nama, itu kapan kita mencapai ke titik heningnya? Sementara di dalam hening, namanya aja hening. Ora kesamaran sawiji-wiji ing padang terawangan, ibarat bahasa Jawa. Ora kesamaran sawiji-wiji ing padang terawangan. Kalau ketemu hening itu sudah kosong, Pak, semuanya. Itu saya pernah itu sampai mau kembali ke itu pernah sulit ya. Maksudnya? Mau kembali ke kita berpikir itu loh. Ya. Itu sulit karena apa ya Mas? Maksudnya gimana sih, Pak? Karena saya sudah tenang itu. Untuk menyelesaikan itu loh, mengakhiri itu. Oh, itu artinya antara sukma jenengan, kalian jenengan belum selaras. Itu, kadang ada juga orang yang selesai bermeditasi, terus diselesaikan meditasinya, setelah selesai orang yang berdiri, ada yang bingung juga ada. Itu karena apa? Butuh penyelarasan, Pak.
aku pernah kayak gitu toh, akhirnya mah takut aku Oh, udah enggak. menguning itu kok orang aku tuh ketika nggak balik itu loh. aku Budget semua masuk tenan. aku takutnya itu. Makanya kalau kita tidak selaras, justru kita yang akan dikendalikan oleh energi. Oh itu Gitu. kan posisi saya kan pas anu apa itu ya di hutan gitu. Enggak ada orang jadi kira ana sing kuwi ngopo piye lah ngono. Tapi saya sudah sadar itu kan tadinya kan duduk sila tenang. Terus pas sadar saya itu posisi tidur dan tidur ya tidur anu lah sak anune gitu. Aku jadi kayak ini itu Makanya ya kalau itu. setelah meditasi, sebaiknya itu jangan langsung beranjak dari tempat meditasi. Setelah meditasi langsung biasa gini, santai-santai relax. Terus lambat kita kalau mau kemana kita keluar seperlunya. Karena di situ ada proses alami penyelarasan juga. Penyelarasan. Energi ya. Iya, energi penyelarasan. Karena pada saat kundalini kita itu naik, kalau kita tidak selaras, juga bisa linglung. Maka itu langsung saya pernah kok kayak gitu kan. Jadi kalau meditasi itu tetap kita itu walaupun tenang itu harus tetap bahwa Allah itu ada itu. Maka ya la ilaha illallah kayak gitu. Ya Jadi itu kan dibarengi dengan itu katanya dibarengi dengan siri. Itu berarti konsentrasi, Pak. konsentrasi ya kembalinya. Sedangkan Tuhan itu bukan nama juga bukan huruf. Jenengan nyebut Allah itu kan sebutan namanya, Iya, bukan zatnya. bukan zatnya. Yang penting nggak usah meditasi, Pak. Kalau niat siri ya siri aja, nggak apa-apa. Niat wiritan ya wiritan. Kalau niat meditasi ya meditasi. Langsung menuju zatnya, bukan namanya. Kalau ziarah itu bisa ya, wiritan malahan. Iya. Wiritan. Ziarah yang paling bagus itu kan ya baca yasin, Iya, wiritan, tahlilan. Tapi kalau untuk meditasi bayang nggak ya? Meditasi. Bagus juga, Pak. Bagus. Bagus juga. Tinggal kita pilih, semuanya juga ibadah. Kalau niatnya pingin wiritan ya wiritan, niatnya pingin baca-baca yasin ya baca yasin. Kalau niatnya ingin meditasi ya setelah wiritan terus meditasi, dilanjutkan meditasi, itu juga bagus. Semuanya itu kan juga amal ibadah. Coba sama bedakan meditasi dibarengi siri dengan meditasi yang dijalankan dengan sesungguhnya. Nanti yang cepat sampai meditasi yang dijalankan dengan sesungguhnya, Pak. Tidak dibarengi dengan yang lain-lain. Ya. Karena meditasi itu kita tujuannya langsung ke zatnya, penyatuan, bukan ke namanya. Tapi kalau dengan aturan napas itu gimana? Yang namanya nafas itu memang kita harus mengatur, kita harus menggunakan nafasnya itu yang lantur. Ya sudah pasti tidak boleh ngos-ngosan lah, yang pasti. Terus jangan sampai terdengar oleh telinga. Antara keluar dan masuknya itu harus sama, selaras. Kalau antara keluar dan masuknya saja sudah tidak sama, kita susah sekali mencapai ke titik ending. Makanya jangankan untuk hal-hal yang lain, untuk meditasi yang kelihatannya sepele itu aja harus ada yang menuntun. Sebenarnya kalau meditasi menurut dalam pandangan saya yang beragama muslim terutama, paling baik itu diawali dengan doa syahadat. Untuk waktu berapa ya? Apa? Minim, maksimal aja. Maksimal apa minimal? Maksimal, biar maksimal ya tidak bisa diukur, Pak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu kekuatan. Nah, ada yang 5 menit sudah merasa lama, ada yang barusan 1 jam biasa, itu juga ada, tergantung. Dan meditasi itu tidak boleh dipaksakan. Terus dalam keadaan tubuh kita itu yang paling bagus itu sehat, Pak.
Terus yang kedua, urusan perut, usahakan perut ini jangan merasa lapar dan jangan merasa kenyang. Mencari waktu yang tepat untuk bermeditasi itu juga tidak mudah, apalagi pada saat meditasinya. Tapi meditasi ke konsep sama meditasi pernapasan itu ya apa ya, diselaraskan bisa nggak? Meditasi pernafasan yang bagaimana? Itu loh seperti apa, yang mungkin kan ada meditasi dada turun perut, nah itu loh. Itu kan ada kan itu. Itu sama nggak dengan meditasi yang harus itu kan pernafasan tok, Pak. Itu ya. Iya. Meditasi itu tidak ada unsur-unsur menahan nafas, apa itu enggak ada. Itu pernafasan. Kalau dulu loh itu saya ikut ya itu tenaga dalam lah, kan juga bilang kalau meditasi itu harus dibarengi dengan meditasi kalau bisa dengan dibarengi dengan olah nafas kan itu untuk mengawalinya saja, Pak, sebenarnya untuk mengawalinya. Kenapa kita disuruh siri? Agar kita bisa fokus dengan tujuan kita. Setelah kita bisa fokus, ya sudah, lanjut terus. Itu untuk awalnya saja. Guru Bian ini orang jelasin kan? Ya karena ya saya mohon maaf, tidak semua guru itu menguasai. Karena yang namanya manusia itu ya tetap ada kekurangannya. Meskipun guru tetap manusia. Ada juga yang memang sengaja ilmunya itu dikasihkan tahap segini dulu. Nanti tahap berikutnya ada lagi. Ada yang memang sengaja yang tahap level atasnya tidak dikasihkan, itu memang ada. Karena alasan-alasan tertentu. Satu, mungkin mengukur kekuatan atau ya kekuatan muridnya itu dikira belum mampu atau dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan karena belum ada keselarasan, kan macam-macam. Kalau jenengan meditasi dibarengi dengan siri sampai tua, sampai besok pun nggak akan sampai gitu. Karena yang kita tuju ini zatnya, bukan namanya. Beda dengan wiritan, zikir gitu. Berarti kalau dengan sir ya hanya zikir ya. Iya, kalau niatnya siri ya siri aja, agar kita tetap fokus, selalu mengingat Sang Pencipta. Kalau kita selalu ingat Sang Pencipta, setidaknya kita mau neko-neko, wah ada Tuhan. Janganlah nanti berdosa, ibaratnya begitu. Terus kalau hati kita fokus pada Tuhan pada saat siri, itu kan di dalam hati, gejolak hati kan nggak neko-neko juga, Pak. Nggak batin orang ini gini kan nggak ada yang nyemari, biar fokus. Makanya untuk menempuh hal semacam itu kita harus tahu dasarnya dulu, karena dasar itu sangat penting sebenarnya. Itu pondasi, bekal awal. Ibarat orang berjalan, pondasinya, bekalnya ya kaki. Tanpa kaki kita nggak bisa, Pak. Belum. Monggo, ini di sambil mungkinan jam berapa? 11:30 kurang 5 menit. Sekarang gimana, Mas, rasanya? Ayem, tenang. Tapi sudah tidak merasakan sakit-sakit atau gimana, enggak? Malah enteng. Kadang ada yang merasakan kena angin malah kayak katut mumbul ngawang, ada juga. Saya bilangin itu kalau lagunya berarti larinya ke anu nanti ya. Intinya ke rohani. Rosong. Setiap orang kan mempunyai rohani masing-masing. Kita nggak tahu.
secara rohaninya itu bagaimana. semuanya yang untuk pembersihan Iya. rohani kita. Nah aurane jenengan tambah padang. Nggih. Jenengan ngerasakan tadi padang gini naon. Sebenarnya Semprenya. Itu ora butek nah. itu kan itu Pak, proses alami. Iya. Pancaran nur ilahiyah dari dalam yang keluar. Yang semula terhijab mulai tersingkap sedikit. Yang awalnya keruh terus sekarang agak bening. baru agak ini. Nah, Baru agak baru agak belum sepenuhnya. sama, saya juga masih belajar. Nah terus saya badhe pesen minyak niku napa jenengan? Nggih. Damel napa? Rata-rata dong kula memang Pak duane ndarang. Kula memang minyak kadang ada ibadah barang ngoten niku lah. Damel meningkatkan vibrasi energi dari dalam diri juga bisa Pak pada saat meditasi. Membantu wangian itu yang dipakai untuk hal-hal yang negatif, ritual negatif. Katakanlah untuk pelaku-pelaku sihir dan lain sebagainya, pokoknya intinya negatif. Karena apa? Selain wangi juga ada wangian yang membuat atau menimbulkan kekuatan itu berlipat ganda. Ada juga sebagian karena adanya persekutuan dari makhluk astral yang negatif, terus makhluk astralnya itu bisa menyerap energi dari wangian itu juga ada. Karena bagi makhluk astral, sebagian makhluk itu menyerap kekuatan dari aroma juga ada, termasuk kembang, dupa, menyan, wangian. Itu yang disalahgunakan. Terus hal yang positifnya, kita bisa mengisi kesunaan. Otomatis power kita pada saat berzikir, meditasi kita, gelombang energinya secara alami lebih bangkit lagi. Serimpi, ada yang serimpi, macam-macam, ada yang untuk anu itu bangkitkan anu. iya karena gini Pak, yang diserap itu kan kekuatan dari aromanya. Jadi dari sosok yang merasuki jadilan itu mempunyai energi atau bertambah energinya jika menghirup pewangian. Itu ibarat kata makanannya, ibarat kata makanannya, dan yang sebenarnya itu tidak dimakan sih, ya cuma diserap dari ya energinya serap. Tapi ada yang diminum gitu. Iya itu kan itu kan dari dohirnya Pak, karena memasukkan wangian itu ke dalam tubuh yang dimasuki, sehingga yang merasuki pun juga merasakan energi dari kekuatan energi wangian itu. Makanya sampai dibilang wangian itu aroma surga, karena banyak sekali manfaatnya. Sedangkan yang memasuki jadilan itu juga makhluk yang baik, bagus. Kalau negatif, tidak bagus, tidak suka dengan wangian, sukanya dengan bau busuk di tempat comberan, itu yang negatif. Berarti itu yang masukkan itu bagus ya. Bagus Pak, karena faktanya suka dengan wangian. Beda lagi kalau sukanya dengan bangkai, memakan bangkai, itu yang negatif. Nah ya beda lagi, kan setiap makhluk itu berbeda-beda. Karena dari awal penciptaannya, setan itu juga bagus Pak. Setan itu dari awalnya itu penghuni surga sebelum adanya manusia. Iya semua. Iblis ya juga. Iya, iblis, setan itu juga makhluk yang bagus. Surga. Yang sombong. Kita sebagai manusia ini masih dahuluan iblis, setan, penghuninya surga. Kesalahannya cuma satu, sombong.
sedangkan manusia banyak sekali kesalahannya. Orang menggayang warna-warna malah Makanya saya itu kadang prihatin orang yang ada sebagian orang yang dulu pernah saya melihat sendiri, bertemu sendiri dengan orang-orang yang menjelek-jelekkan budaya kita seperti jadilan atau barongan. Itu sebenarnya bukan hal yang buruk, dan itu budaya, itu baik dan memang perlu dilestarikan kalau kita itu tahu yang sebenarnya. luar negeri aja malah seneng Seneng ya. Pak. Kok bisa kesurupan deh, bingung loh kok bisa kayak gitu ya. Luar negeri malah bingung lihat wayang, oh, suaranya songor-songor padahal satu orang loh, Satu orang bisa bisa ngelakokno wayang telung papat derek. papat. Saya juga suka Pak nonton jadilan apa itu, juga wayang suka. Kalau di Jawa Timur itu bandengan yang paling benar, karena kalau menurut sejarah zaman kerajaan dahulu di Jawa Timur, kerajaan Majapahit itu kan untuk ngusir begebluk. Apa itu kalau istilahnya begebluk? Pakebluk wabah ya. Itu mengelilingi daerah sekitar bandengan, ngusir ya. Sebenarnya ngusirnya bukan dari bandengannya, itu filosofinya diserutuki. Zaman sekarang ya agak berkurang sih peminat tentang kebudayaan. Juga yang tidak suka dengan budaya dikarenakan ada beberapa orang yang mengkambing-hitamkan bahwa itu tidak baik dikarenakan ada unsur klenik. Ya yang namanya klenik itu kan harus, Pak. Klenik itu kan sesuatu hal yang harus disembunyikan. Ya kita harus mengklenikkan kalau bisa. Dalam kita memberi pun itu kalau bisa menggunakan klenik, bersedekah pun sembunyikan. Iya, sembunyikan, jangan sampai kita gembar-gemborkan. Kan nggak ada ritual klenik yang terbuka, itu nggak ada, karena maknanya klenik sendiri itu ya yang disembunyikan, yang dirahasiakan, tidak boleh semua orang tahu. Mungkin orang yang nggak tahu klenik itu kan seperti keris kayak gitu Ya memang tahunya kan itu toh. Kalau keris itu kan maknanya, keris itu kan singkatan, Pak. Nah, yang aslinya keris itu kan sebutan dari kata sinengker tur aris. Aris itu kan hal yang baik-baik, sinengker itu kan yang diselipkan. Nah, diselipkan, jadi sebagai manusia kita harus setidaknya minimal itu menyelipkan hal yang baik-baik, karena di dalam keris itu pun juga ada pesan-pesan moral yang terkandung. Nah, itu maknanya. Makanya keris sangat disakralkan. Kenapa disakralkan? Karena itu hal yang baik, jangan sampai kita umbar, jangan sampai kita jual murah, jangan sampai kita sembarangan, intinya begitu. Makanya keris sangat disakralkan karena itu hal yang baik. Karena keris itu singkatan yang kepanjangannya sinengker tur aris. Makanya sebagai pelengkap busana Jawa khususnya. Busana Jawa itu mulai dari belangkon, sojan, jarik, gendit, itu kan semua ada maknanya. Terus dilengkapi dengan sinengker tur aris yang disingkat dengan keris. Nah, gitu. Maknanya begitu. Bukan. Dan kalau diberi wewangian, karena memang wewangian itu disunahkan. Kenapa selalu diberi minyak? Agar tidak mudah berkarat. Tuh. Kalaupun memberikan sesaji, boleh-boleh saja, tidak masalah. Nah, untuk menghormati leluhur atau menghormati almarhum para empunya. Itu. Memberikan wewangian, entah itu berupa dupa, menyan, kembang, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu ini pembuat kerisnya ini
siapa, kapan membuatnya di zaman dulu. Terus yang membuat ini makamnya di mana. Ya otomatis kita nyekarnya tidak ke makam, nyekarnya di keris. Melalui situ semata-mata untuk mengingat beliau dulu. Yang namanya nyekar kan pakai kembang. Ya karena kenapa keris kok diubuki menyanopo, karena kita dianjurkan dalam memakai pakaian pun sangat disunahkan agar menjadi wangi. Kalau arahnya ke kodam, ke penghuni keris, ya itu beda lagi, itu pribadi masing-masing. Makanya para wali dulu, meskipun beliau seorang wali, tetap nyengkelit keris. Ya, karena itu tadi sinengker tur aris, dia menyelipkan di dalam diri kita hal yang baik. Karena kalau meskipun kita tidak baik, kita masih memegang sesuatu hal yang baik, masih mau, maka keseluruhannya akan tertular hal yang baik-baik. Selama kita memegang erat suatu kebaikan, satu kebaikan saja, intinya begitu. Termasuk ya keris itu tadi. Mana? Tidak harus wujud berarti ya. Iya. Kan itu sinengker yang arep bagus. Iya. Terus kalaupun keris itu ada kekuatan-kekuatan magicnya, ya wajar. Karena apa? Dulu cara membuatnya itu ritualnya nggak karu-karuan, termasuk melalui proses doa-doa, meminta dari Sang Pencipta, menghimpun energi dari alam. Ya wajar kalau ada energi yang tersimpan di situ, karena perpaduan antara besi, baja dengan meteor jika dipadukan itu sangat kuat sekali vibranya untuk menyerap hal-hal yang positif di sekitar kita, termasuk kekuatan gaib, termasuk kekuatan doa pun. Doa yang positif itu mudah terserap dan terhimpun di dalam situ. Itu kalau dijabarkan semacam itu. Makanya ada keris yang disebut brojol, dapur brojol. Nah, brojol itu kan dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya agar intinya agar cepat terkabul, sehingga pada saat membuatnya itu pun juga doanya itu mengarahnya ke situ gitu. Sehingga kekuatan doa tersebut dihimpun di dalam keris, yang diharapkan nanti kita juga terpancari dari doa-doa itu atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, gitu. Nah, zaman sekarang kan banyak, ya ada sih beberapa yang mengkambing hitamkan keris, termasuk itu kan juga kebudayaan kita. Kalaupun ada yang menyalahgunakan untuk hal yang negatif, nah itu yang salah orangnya, bukan kerisnya. Keris nggak bisa disalahkan, Orangnya ya. iya, bukan kerisnya. Keris nggak bisa disalahkan. Kalau dulu punya Contoh, orang baik gimana? ya? Punya dulu orang jelek, berarti kerisnya jelek nggak ya? Kalau menurut sejarah yang pernah saya dengar, Pak, ya, entah ini benar atau salah, saya nggak tahu. Yang jelas yang pernah saya dengar, nggak ada empu yang jelek dalam membuat keris. Setelah membuat keris selesai, terus orangnya itu berbuat jahat, saya nggak tahu. Karena membuat keris itu harus khusyuk, Pak. Harus bersih. Iya, harus bersih lahir batin. Iya, harus ritualnya poso bareng. Iya, poso. Meskipun yang membuat jahat pada saat membuat keris tetap khusyuk, Pak. Ya, tetap khusyuk. Tetap harus menjaga ucapan dan perbuatan. Membuat keris itu nggak boleh sambil guyon. Bagaimana dibilang jelek, ya tetap baik. Nggak boleh berkata yang buruk-buruk, juga nggak boleh. Harus mantep. Banyak sekali pesan-pesan moral dalam keris, kalau dijabarkan itu nggak cukup 2 hari 2 malam, Pak. Contohnya di dalam paling pangkal itu maknanya juga banyak sekali, Pak, yang disebut dengan gonjo dan peksinya antara Linggayoni. Peksi yang kan panjang begini, Pak, ibarat ini keris, karena ada peksinya panjang yang menancap di gagangnya.
itu kan persinya. Terus bagian sini kan ada gonjonya. Lambi gajah. Nah itu gonjonya. Nah gonjo itu kalau diibaratkan bisa juga diibaratkan sebagai sosok perempuan. Terus yang lingganya yang sini menancap di gagang itu kalau diibaratkan bisa diibaratkan sosok laki-laki. Makanya yang bagian gonjonya, bagian tengahnya berlubang, diibaratkan sosok perempuan. Ada juga yang mengibaratkan itu sebuah perjalanan. Makanya zaman dahulu orang meyakini, mempercayai bahwa yoninya itu berada di gonjonya. Dan begitu Pak. Sebenarnya nggak begitu. Itu hanyalah makna filosofi. Yoninya yang tepat itu berada pada pemiliknya. Ibarat pemilik itu tekanan on off-nya. Nah, kenapa itu dibilang yoni? Kan ada kalimat lingga yoni. Yang lingga laki-laki, yang yoninya perempuannya. Benar, yoninya berada di gonjonya. Bukan berarti yang mempunyai kekuatan di gonjonya tidak. Yang punya kekuatan ya pemilik keris itu, on off-nya di situ. Kadang salah mengartikan yang dimaksud yoninya ya ada di gonjonya. Ada yang menganggap bahwa itu kekuatan gaibnya di situ, enggak. Ya karena itu lingga yoni. Ya benar yoni, bukan berarti kekuatannya di situ, enggak. Makanya banyak sekali maknanya. Makanya ada keris tilam upi, itu kan maknanya tikar. Macam-macam lah. Ada yang keris damar murub, hanya ada luknya bagian ujungnya, itu disebut damar murub. Damar murub diharapkan agar kehidupan orang ini selalu dalam kecerahan, dipadani. Murub Ya. tutup semuanya itu untuk anu ya ternyata. Setiap anu itu kan kayak apa ya? Jarah ya. Apa? Ya sanepo apa ya Mas? Iya, pesan moral. Pesan moral. Pesan moral yang terkandung. Makanya zaman dahulu keris itu tidak boleh dikeluarkan dari sarungnya, dari warongkonya nggak boleh kalau tidak dipergunakan. Karena itu pakaian adat yang paling disakralkan. Banyak pesan moral di dalamnya. Intinya maknanya kita jangan mengumbar-ngumbar. Harus disembunyikan. Iya. Ya, kalau zaman sekarang kan banyak yang keris itu hanya sekedar untuk benda koleksi. Kalau niatnya sekedar untuk koleksi ya nggak masalah. Akhirnya ya jadi barang antik gitu dong. Sebelum itu kan rencangnya banyak meninggal, macam si ngawat, jemur, soalnya sakit. Oh lah telu papat, 5, 10. Bian-bian Tombak tombak terus waktunya berusaha akuarium. Dengan itu. dikira wah klenek ini. Ya memang harus dikelenekkan kalau bisa. Kalau bisa, karena itu sesuatu hal yang sinengker tur aris. Kita harus menyimpan baik-baik sesuatu hal yang baik di dalam diri kita. Jangan sampai kita itu mengeluarkan terus melepaskan kebaikan sehingga kita tidak dihinggapi hal yang baik. Nah, kan maksudnya baik dong. Baik. Gak ngerti kan anu toh. Elek toh. Iya, kalau di bahasa Arab kan ya sirri itu. Ibarat sama dengan dukun suwuk sama ahli ruqyah. Ruqyah itu kan dari Arab bahasanya. Kalau bahasa Jawa kan suwuk. Nah, itu dukun dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dari Arab itu ahli. Terus bahasa internasionalnya dokter. Beda bahasa. Cuman dukun kalau versi pengobatan itu memang kebanyakan lebih mengarah ke pengobatan yang herbal. Pada saat saya dilahirkan dulu pun menurut cerita ibu saya
juga tidak terlepas dari uluran tangan dukun. Dan dulu pada saat saya masih kanak-kanak, waktu itu saya sakit keras. Alhamdulillah sembuh atas jasa suwuk dari dukun pernah. Kalau itu sekedar sugesti saja, ya menurut saya bukan sekedar sugesti, karena waktu itu saya masih kecil, nggak ngerti yang namanya sugesti gini, nggak ngerti. Nyatanya sembuh setelah disuwuk. Kulon itu kan jenengan Swahono. Jenengan Swahono karena dulu itu sering sakit-sakit sama Mbah Dukun itu. Terus sakit di nganu, nak nyeluk aja wahono, ning selamat. Akhirnya sehat terus. Ya Selamat soalnya dukun sing nganu ngajari. soalnya nama itu kan juga doa, Pak. Panggilan itu juga doa, dipanggil selamat ya mendoakan selamat. Akhirnya ya saiki kayak nyeluk ya selamat. Banget sih nak jenenge ternyata Swahono. Atas